Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 85, 86, dan halaman 87. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 85 di bagian ayo bermain peran. Nah, di sini kita baca ya. Berikut adalah beberapa contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Dalam kelompok-kelompok kecil, cobalah untuk memeragakan iklan-iklan tersebut. Nah, ini ada obat sakit perut, PSP, pil sakit perut. Nah, ini ada percakapannya. Untuk laki-laki 1, aduh, meringis sambil memegangi perutnya. Perempuan 1, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki 2, tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil memegang obat PSP. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki 1 minta obatnya, laki-laki 2 minta beli sambil tertawa. Narator, perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Nah, itu adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawahnya. Jelaskan isi dari iklan. Nah, untuk jawabannya silahkan kalian bisa tulis seperti ini. Iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Nah, itu jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Ya. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Dalam kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Nah, untuk jawabannya yaitu iklan di atas memiliki keunggulan produk yaitu pilnya bentuknya kecil, alami, dan mengatasi penyakit sakit perut. Oke ya, itu silahkan bisa kalian tulis jawaban di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Kita sekarang sudah masuk ke kunci jawaban halaman 86 di bagian ayo mencoba. Bersama teman sekelompok, cobalah peragakan iklan elektronik, namun sebelumnya rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi gunakan pedoman berikut. Oke, silakan kalian laksanakan. Kita langsung ke bawahnya. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apakah yang akan kamu iklankan? Nah, ini silakan bisa kalian jawab saja obat diare. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain? Jawabannya yaitu obat ini berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprotektifnya. Nah, ini silahkan kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Selanjutnya, apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Jawabannya yaitu penggunaan bahasa dan menyertakan informasi detail produk. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Berikan alasanmu. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian jawab seperti ini. Detail produknya, karena iklan tersebut menjelaskan kelebihan dari obat tersebut. Nah, untuk contoh iklannya di sini sudah saya sediakan. Obat diare Skantona. Pria 1, aduh perutku mulas, meringis sambil memegangi perutnya. Wanita 1, makanya makan makanan yang bebas bakteri sehingga perut tidak mulas. Pria 2, tidak bawa skantoma ya, tersenyum sambil memegang obat skantoma. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri atau virus, gula pada susu, penyakit usus, dan stres, segera atasi dengan minum skantoma. Skantoma mengatasi penyebab diare hingga tuntas. Skantoma berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprotektifnya. Pria 1 minta skantomanya, pria 2 minta beli sambil tertawa. Narator, perut mulas karena diare, pilih yang benar, skantoma. Skantoma datang, diare hilang. Nah, itu adalah percakapannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya di sini ada perintah, bacalah percakapan Edo dan Benny di bawah ini. Edo, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Benny menjawab, iya Do, sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya? Edo menjawab, oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih mah, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya.
Benny menjawab, betul sekali Do, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu. Edo menjawab, baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Nah, itu adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawahnya. Benar sekali apa yang dikatakan Edo, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 87 di bagian Ayo berkreasi. Di sini ada perintah. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Setiap kelompok akan membuat diagram sistem pencernaan berikut nama dan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Baca dan ikutilah langkah pengerjaannya berikut. Nomor 1, pilihlah ketua kelompok dan mintalah diagram kosong tubuh manusia kepada gurumu. Nomor 2, buatlah daftar organ-organ yang termasuk di dalam sistem pencernaan manusia. Nomor 3, agar pengerjaan lebih cepat, ketua kelompok perlu mendelegasikan tugas kepada tiap-tiap anggota untuk menggambar organ-organ tersebut. Berilah warna dan gunting dengan rapi. Urutkan dan tempel organ-organ tersebut pada diagram tubuh manusia yang kamu dapat dari gurumu. Tuliskan fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapi pada kertas kerja atau dapat juga pada kertas kecil terpisah dan ditempel di dekat organ yang bersangkutan. Nomor 6, bekerja samalah dengan baik. Manfaatkan waktumu semaksimal mungkin karena gurumu akan memperhatikan cara bekerja dalam kelompok. Dan nomor 7, selamat belajar. Usahakan membuat diagram sistem pencernaan dengan rapi dan semenarik mungkin. Kita akan menggunakannya kembali pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan ya. Ini yang paling atas, silahkan kalian bisa gambar seperti ini. Ini ada mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Selanjutnya di bawahnya ini ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Selanjutnya di bawahnya ini ada lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus halus, fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Dan yang terakhir di paling bawah ini ada anus, fungsi mengeluarkan feses. Ya, itu adalah gambarnya. Silahkan bisa kalian salin seperti yang ada di layar kalian saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ayo renungkan. Apabila kamu diminta untuk menjelaskan kembali salah satu topik pembelajaran hari ini, topik apa yang akan kamu pilih? Mengapa kamu memilih topik tersebut? Persiapkan apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa menjelaskan topik tersebut dengan lengkap, tepat, dan menarik. Nah, jawabannya kalian bisa tulis seperti ini. Topik yang akan aku pilih adalah diagram sistem pencernaan pada manusia. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik perhatian kita. Saya akan belajar lebih mendalam tentang sistem pencernaan manusia. Oke ya. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Kita masuk sekarang ke kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu buatlah ringkasan singkat tentang organ yang menyusun sistem pencernaan beserta fungsi masing-masing. Identifikasikan macam gangguan pada sistem pencernaan yang berkaitan dengan organ tersebut. Nah, ini jawabannya agak panjang, jadi silahkan bisa kalian tulis pelan-pelan hingga selesai ya. Ringkasan organ pencernaan dan fungsinya. Untuk mulut, fungsi utama verbal ialah menghancurkan masakan sehingga ukurannya menjadi kecil. Lanjut di bawahnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan ialah memindahkan masakan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Fungsi utama lambung ialah untuk memecah masakan dan mencampur dengan enzim dan asam. Lanjut di bawahnya ada usus halus. Fungsi utama usus halus ialah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Ada usus besar. Fungsi utama usus besar ialah peresapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir ada anus. Fungsi utama anus ialah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diharapkan oleh badan melalui organ anus. Selanjutnya ini ada macam-macam gangguan pada sistem pencernaan, yaitu sariawan di mulut, tonsilitis di kerongkongan, diare di usus halus, sembelit di usus besar, sakit mah di lambung,
gastroesophageal reflux disease GERD lambung, gastritis lambung, wasir atau ambien di anus. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.